Halo, selamat datang kembali di Neo Insight. Semoga kamu sehat selalu. Pernah nggak sih kamu lagi duduk santai, scrolling HP atau nonton TV, terus tiba-tiba mikir, kok bisa ya berita politik dunia sekarang seaneh ini? Nah, di penjelasan kita kali ini, kita bakal bongkar sebuah misteri besar. Kenapa negara-negara maju, yang demokrasinya kuat, pendidikannya tinggi, malah milih sosok pemimpin yang luar biasa kontroversial? Sebenarnya apa sih yang ada di kepala para pemilih fanatik ini? Kita bakal bedah bareng-bareng lewat ulasan tajam dari Kompasiana soal fenomena Trump dan efek Dunning-Kruger. Yuk kita mulai investigasinya. Jujur aja, sebagai orang awam, fenomena ini benar-benar bikin garu-garu kepala. Coba deh kita pikirin baik-baik. Kita lagi ngomongin masyarakat di negara adidaya loh. Mereka ini pionir sistem demokrasi, teknologinya super canggih, dan risetnya ada di mana-mana. Logikanya kan, daya kritis mereka udah pasti nggak perlu diragukan lagi, ya kan? Kita berekspektasi pas masuk bilik suara, mereka bakal pakai rasionalitas penuh, tapi realitasnya seolah memutarbalikkan semua itu. Gimana ceritanya kecerdasan, kompetensi, dan rekam jejak itu tiba-tiba nggak jadi patokan lagi? Kenapa pemikiran kritis seolah-olah ditinggal gitu aja di luar bilik suara? Bagian pertama, misteri logika pemilih fanatik, fenomena dukungan tanpa ragu. Oke, mari kita selami ini lebih dalam. Nah, buat mecahin teka-teki pemilih fanatik ini, kita harus lihat dulu bukti-bukti nyata di lapangan. Ini tuh bukan sekedar preferensi politik biasa, bukan. Ini adalah level dukungan yang benar-benar buta dan gak tergoyahkan. Paradoks ini kelihatan sangat jelas waktu ada kerusuhan besar di Gedung Putih setelah kekalahan dari Joe Biden. Dan pemujaannya itu loh, sampai ke titik di mana mereka bikin patung emas sungguhan, dari sosok yang sering dianggap narsis dan arogan ini. Patung itu bahkan diberkati oleh kelompok pendukung evangelisnya, berdiri tegak di Florida. Terlepas dari reaksi sebaliknya dari pihak yang menentang, satu hal yang pasti, keberadaan patung ini jadi bukti nyata betapa luar biasa dan fanatiknya loyalitas pengikutnya. Bagian kedua, apa itu efek Dunning-Kruger? Sang dalang psikologis. Kita geser dikit yuk dari kacamata awam ke kacamata pakar. Ternyata ya, kebingungan kita tadi itu ada penjelasan ilmiahnya loh. Mundur sedikit ke tahun 1999, ada dua psikolog dari Universitas Cornell, namanya David Dunning dan Justin Kruger. Mereka ini bikin sebuah observasi yang benar-benar memukau. Saking relevan dan fenomenalnya teori mereka dalam mengubah cara kita memahami pikiran manusia, kajian ini sampai dianugerahi hadiah Nobel di bidang psikologi pada tahun 2000. Keren banget kan? Nah, teori yang menang Nobel tadi itu namanya efek Dunning-Kruger. Kalau dibahasakan secara sederhana, ini tuh semacam bias kognitif. Kondisi di mana kita salah menilai orang-orang yang sebenarnya nggak kompeten, justru karena kita punya titik buta alias blind spot dalam menilai diri kita sendiri. Ingat ya, ini sama sekali nggak ada hubungannya sama seberapa tinggi kecerdasan seseorang. Ini adalah titik buta universal. Seseorang gagal mengenali batas pengetahuannya sendiri, dan pada akhirnya pandangan mereka terhadap orang lain jadi ikut terdistorsi. Jadi, poin krusialnya adalah kutipan langsung dari Dunning dan Kruger yang satu ini. Kalimat ini tuh jadi bukti kuat kalau terpilihnya sosok pemimpin kontroversial itu bukan murni salah si politisinya aja. Justru ada andil besar dari kita sebagai pemilih. Tanpa sadar, kita ikut berkontribusi menaikkan pemimpin-pemimpin populis akibat kesalahan penilaian kita sendiri yang tertutup oleh bias kognitif. Masuk ke bagian ketiga, bias kognitif dan tokoh populis, bagaimana populisme mengabaikan logika. Para pemimpin populis ini tuh sebenarnya dapat untung besar dari fenomena Dunning-Kruger di berbagai belahan dunia. Kenapa? Karena mereka nawarin solusi yang seolah-olah memotong jalur logika pemilih. Dan coba tebak, bias ini menjangkiti semua kalangan loh. Di satu sisi, kita bisa lihat pemilih fanatik di Amerika Serikat yang tetap setia mati-matian walaupun pemimpinnya sering bertindak arogan. Terus di sisi lain, sumber kita menyoroti contoh menarik dari negara berkembang. Seorang akademisi berpendidikan tinggi di Indonesia. Bukannya ngasih kritik pasang pemimpin bertindak serampangan kayak koboi pakai jurus dewa mabuk, akademisi ini malah bilang tindakan itu elegan dan mumpuni. Ini jadi bukti nyata, gelar berderet di belakang nama nggak bikin seseorang kebal dari titik buta psikologis ini. Bagian keempat, fakta melawan keyakinan pendukung, titik buta dalam realitas. Dan ini dengan brilian mengilustrasikan seberapa berbahayanya bias ini. Mari kita adu langsung ya, antara keyakinan versus realitas di lapangan. Akademisi yang kita bahas tadi, beserta para pendukungnya, sangat yakin kalau tokoh yang mereka dukung punya diplomasi koboi yang jenius. Mereka tuh sampai terpesona waktu sang pemimpin berhasil bawa hampir semua bos teknologi di acara summit tingkat tinggi dengan Xi Jinping. Wah, dianggapnya jenius banget. Tapi, waktu objektivitas kita udah dibutakan sama keyakinan, kita jadi abai sama fakta mengerikan di baliknya.
Fakta menceritakan ada realitas agresi luar negeri yang luar biasa parah, yang entah gimana caranya malah ditoleransi atau dianggap angin lalu aja. Coba dengerin fakta-fakta kelam dari sumber kita ini, yang benar-benar diabaikan dan dikesampingkan gitu aja sama para pendukung fanatiknya. Mulai dari aksi penculikan Presiden Venezuela, kemudian pembunuhan pemimpin Iran, dan yang paling bikin elus dada, menoleransi pengeboman sebuah sekolah dasar khusus putri di Minab, Iran, yang memakan korban lebih dari 160 jiwa. Coba pikir deh, gimana bisa rentetan peristiwa seberat ini dikesampingkan gitu aja? Well, itulah kekuatan ekstrim dari efek Dunning-Kruger. Bias ini benar-benar mampu memutarbalikkan persepsi publik sedemikian rupa. Bagian kelima, mengapa kita sulit mengaku salah? Perisai pelindung otak kita. Waktu dengar fakta-fakta barusan, rasanya gampang banget kan buat marah dan ngehakimi para pemilih fanatik itu? Tapi tunggu dulu, sebagai penyelidik yang objektif, kita harus mundur selangkah dan menumbuhkan rasa empati. Kenapa sih orang susah banget ngaku kalau pemikiran mereka itu salah? Percaya deh, bertahan dengan keyakinan yang keliru itu nggak selalu berasal dari niat jahat. Otak kita tuh secara alami emang selalu nyari jalan pintas dan jawaban yang gampang dicerna. Kenapa? Ya untuk menghadapi realitas politik global yang super kompleks dan kadang menakutkan. Menggenggam bias kognitif itu sebenarnya adalah mekanisme pertahanan diri. Waktu pemimpin populis nawarin solusi hitam putih, otak kita dengan senang hati menerimanya, karena itu terasa jauh lebih aman. Memahami hari ini ngebantu kita ngebangun empati, bukan malah bikin masyarakat makin terbelah. Bagian keenam, cara mengenali bias diri. Mengarahkan cermin ke diri sendiri. Mari kita beralih dan melihat bagaimana ini membangun cara kita menyerap informasi. Khusus buat kamu yang setiap hari aktif menelan informasi politik dari media sosial, ini ada kerangka kerja super simple supaya kita nggak ikut-ikutan kejebak bias. Kita udah sepakat ya? Nggak ada satupun dari kita yang kebal sama efek Dunning-Kruger. Jadi langkah pertama, selalu pertanyakan reaksi atau penilaian politik awal kamu. Jangan langsung percaya 100% sama insting pertamamu. Langkah kedua, kalau kamu punya keyakinan yang super kuat tentang satu tokoh politik, paksa dirimu buat ngebandingin keyakinan itu sama fakta objektif di lapangan, bukan sekedar opini. Dan langkah ketiga, ini yang paling berat sih, tapi wajib. Terimalah dengan lapang dada, kalau kita semua ini pasti punya celah pengetahuan. Menjadi pemilih yang cerdas itu selalu dimulai dari kerendahan hati. Sebagai penutup dari penjelasan mendalam kita hari ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan untuk kamu renungkan. Nanti pas kamu lagi nonton berita politik, atau pas giliranmu melangkah masuk ke kotak suara, coba tanya jujur ke diri sendiri. Apakah pilihan politik yang saya buat ini murni didorong oleh fakta objektif yang jelas? Atau jangan-jangan tanpa saya sadari, pilihan itu cuma disetir sama titik buta kognitif saya sendiri? Teruslah bertanya, tetaplah kritis, dan sampai jumpa di penjelasan kita berikutnya.